Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Dian Noviara Ertanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Wonogiri dengan pengajar praktik Ibu Nurul Istiqomah SPD dan fasilitator Bapak Pariyadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran diferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan tersebut dapat berupa usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami beberapa hal berikut ini. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian yang berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan dan mengoptimalkan hasil belajar murid? Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami 3 hal berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness, minat belajar murid, kemudian profil belajar murid. Mari kita bahas yang pertama, kesiapan belajar murid. Untuk dapat mengetahui kesiapan belajar murid, guru dapat melakukan penilaian awal pengetahuan murid. Penilaian ini biasanya dilakukan dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada murid atau pretest sebelum memulai pembelajaran. Pada minat belajar murid, murid memiliki minat yang berbeda-beda. Guru harus dapat menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Hal ini menjadi penting karena minat dapat menjadi motivator agar murid terlibat penuh dalam proses pembelajaran. Lingkungan belajar murid, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk termasuk dalam profil belajar murid. Berikut cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Yang pertama, dapat mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berkomunikasi dengan guru sebelumnya. Yang kelima, melakukan segala tes awal murid atau tes diagnostik. Agar penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan optimal, guru harus memperhatikan strategi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan materi apa yang akan guru berikan, tentunya berdasarkan kurikulum yang berlaku. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan pembedaan, pengorganisasian, atau format penyampaian materi tetapi tidak mengubah esensinya. Diferensiasi proses ini merupakan kegiatan murid dalam memahami materi dengan cara membedakan proses yang harus dijalani setiap murid. Diferensiasi produk merupakan hasil belajar yang harus ditunjukkan murid kepada guru sebagai wujud dari pemahaman murid dengan cara memberikan kebebasan murid untuk membuat karya sesuai dengan kenyamanan, bakat, dan minat yang dimilikinya. Kemudian, adakah keterikatan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain yang telah dipelajari? Mari kita melihat keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.1. Di sini terdapat filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat menciptakan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini berkaitan dengan untuk
Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah pembelajaran berdiferensiasi menciptakan proses belajar yang harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Di sini terdapat kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hal ini mencerminkan bahwa sebagai seorang guru penggerak harus senantiasa memiliki nilai dan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian keterkaitan dengan modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu strategi yang tepat dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi harus ada kesepakatan bersama antara guru dan murid agar proses pembelajaran berjalan dengan optimal, sehingga dapat menumbuhkan budaya-budaya positif di sekolah. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menginspirasi kita semuanya. Salam Guru Penggerak.